gengs, balik lagi bareng gue di channel Tren Hidup. Hari ini, kita bahas topik yang, jujur ya, cukup dalam dan bisa relate banget buat banyak orang. Ketika hubungan terlarang menjadi rahasia gelap yang menghantui. Buat lo yang pernah atau sedang terjebak dalam hubungan kayak gini, pasti ngerti. Awalnya mungkin terasa manis, penuh ketegangan yang bikin deg-degan. Tapi makin lama, rasanya kayak bawa beban di pundak, yang makin hari makin berat. Bukan cuma soal rasa, tapi juga tentang menyimpan sebuah rahasia. Dan rahasia itu lama-lama bisa berubah jadi hantu yang terus ngikutin kemanapun lo pergi. Yuk kita bahas kenapa hal ini bisa kejadian, dan gimana cara ngehadapinnya. 1. Rahasia itu awalnya terasa seru. Gengs, jujur aja, ada sisi dari hubungan terlarang yang bikin orang ketagihan, salah satunya karena rahasia. Lo ngerasa spesial karena cuma lo dan dia yang tahu. Lo ngerasa hidup lo penuh tantangan dan ketegangan. Ketemu diam-diam, kode-kodean, chat tengah malam pakai nama palsu di kontak. Tapi semua keseruan itu sifatnya semu dan sementara. Karena semakin lo jaga rahasia itu, semakin banyak kebohongan yang harus lo ciptain. Dan satu kebohongan kecil, bisa bikin lo harus bangun 100 kebohongan lainnya. 2. Rahasia itu lama-lama menguras energi. Lo pernah ngerasa kayak hidup lo dibagi dua? Di satu sisi, lo kelihatan normal, ketawa sama temen, ngumpul bareng keluarga, kerja kayak biasa. Tapi di sisi lain, lo simpen satu sisi hidup lo yang gelap. Dan sisi itu makin lama makin gede, makin butuh perhatian, makin bikin lo was-was. Lo jadi overthinking. Setiap kali HP bunyi, lo panik. Kalau ada yang tanya sesuatu yang sensitif, lo langsung defensif. Gengs, itu capek banget. Mungkin gak kelihatan di luar, tapi batin lo pasti kelelahan. 3. Rasa bersalah yang gak mau pergi. Makin lama lo simpen rahasia itu, makin kuat juga rasa bersalah yang lo pendam. Apalagi kalau hubungan itu bikin orang lain tersakiti, entah itu pasangan sah dia, keluarga lo, atau diri lo sendiri. Lo bisa senyum hari ini, tapi malamnya lo nangis. Lo bisa posting ketawa-ketawa, tapi dalam hati lo mikir, gue ini siapa sih? Kok begini banget ya hidup gue? Rasa bersalah itu kayak bisikan kecil yang gak pernah berhenti. Dan dia bisa muncul kapan aja, bahkan pas lo lagi bahagia. 4. Hidup lo jadi penuh ketakutan. Ketakutan terbesar dari hubungan terlarang adalah ketahuan. Dan itu jadi sumber stres terbesar juga. Lo takut HP lo dicek, temen lo mulai curiga, salah ngomong di momen gak tepat, atau bahkan lo sendiri mulai jatuh terlalu dalam tapi gak bisa milikin dia sepenuhnya. Ketakutan ini bikin lo jalan kayak di atas pecahan kaca, harus pelan, hati-hati, gak boleh goyah. Tapi makin lama, lo bisa berdarah sendiri. 5. Rahasia itu nggak bisa disimpan selamanya. Percaya deh, nggak ada rahasia yang bisa lo simpen selamanya tanpa bikin efek ke hidup lo. Entah ketahuan sama orang lain, atau justru kebongkar karena lo udah nggak kuat nyimpen. Dan pas itu terjadi, efeknya bisa kayak ledakan. Nggak cuma hubungan lo yang hancur, tapi juga reputasi, kepercayaan orang, dan bahkan kesehatan mental lo. Jadi sebelum rahasia itu berubah jadi bom waktu, lo harus berani ngambil keputusan. 6. Gimana cara ngadepin rahasia gelap ini? Sekarang kita masuk ke bagian penting. Kalau lo udah ngerasa hubungan ini jadi rahasia gelap yang menghantui lo, harus gimana? Langkah pertama, berhenti denial. Lo harus akui dulu ke diri lo sendiri,
bahwa hubungan ini udah bikin hidup lo nggak sehat. Jangan lagi ngeles atau bikin pembenaran. Langkah kedua, evaluasi diri tanpa ngejudge diri sendiri berlebihan. Lo boleh nyesel, tapi jangan terus nyiksa diri. Nyesel itu tanda bahwa lo masih punya nurani. Tapi gunain rasa itu buat berubah, bukan buat menghukum. Langkah ketiga, putusin dengan tegas dan luruskan arah hidup lo. Makin lo tunda, makin dalam lo tenggelam. Mungkin ada air mata. Mungkin lo bakal ngerasa kosong. Tapi itu bagian dari proses. Langkah keempat, temukan orang yang bisa dengerin lo tanpa ngejudge. Bisa temen dekat, bisa konselor, bisa siapa aja yang lo percaya. Karena lo butuh ruang buat melepas beban itu. Lo nggak harus jalan sendiri. 7. Bangun kembali diri lo. Setelah keluar dari hubungan itu, lo mungkin akan ngerasa hidup lo hancur. Tapi percaya, dari reruntuhan itu, lo bisa bangun ulang. Pelan-pelan pulihkan kepercayaan diri. Fokus ke hal-hal yang positif. Buka diri buat hubungan yang sehat dan jujur. Jangan buru-buru cari pengganti buat nutupin luka, tapi sembuhin dulu pelan-pelan. Prosesnya mungkin nggak cepat, tapi bukan berarti nggak bisa. 8. Berdamai dengan masa lalu. Mungkin nanti, lo akan tetap diingetin sama masa lalu itu. Tapi kunci utamanya adalah berdamai. Lo bisa bilang ke diri lo, iya, gue pernah salah. Tapi gue juga pernah berani untuk berubah. Dan itu jauh lebih berharga daripada terus hidup dalam bayang-bayang kesalahan yang lo pelihara. Lo bukan orang yang buruk karena pernah jatuh. Lo jadi kuat karena lo bangkit. Penutup. Hubungan terlarang yang disimpan rapat bisa berubah jadi rahasia gelap yang menghantui hidup lo. Tapi lo nggak harus terus hidup dalam bayang-bayang itu. Ada jalan keluar. Ada hidup baru yang lebih jujur, lebih tenang, dan lebih ringan. Tinggal lo mau atau nggak buat ambil langkah pertama. Ingat gengs, lo berhak punya kehidupan yang damai, tanpa harus terus menutupi sesuatu yang nyakitin batin lo sendiri. Kang Yu udah nemenin gue di episode kali ini. Kalau lo punya cerita atau pendapat, tulis di kolom komentar ya. Di sini, kita dengerin tanpa ngejudge. Sampai ketemu di episode berikutnya. Dan ingat, melepaskan rahasia gelap bukan berarti kalah, tapi justru langkah buat menangin hidup lo sendiri.